Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok saya. Tragedi sepak bola Stadion Kanjuruhan. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Sepak bola adalah olahraga yang sangat populer. Popularitas sepak bola di Indonesia bukan hanya karena prestasi, tetapi lebih karena dampak ada yang adalah kerusuhan antar supporter di setiap liga sepak bola. Pendukung tim dari daerah masing-masing mempertahankannya dengan sangat fanatik sehingga timbul konflik antar pendukung dari tim yang berbeda. Supporter memuji supporter memuji langit ketika tim mampu unggul bertahan sampai mati jika terjadi kesalahan. Kerusuhan juga sering menimbulkan korban jiwa. Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 129 usai pertandingan Arema Malang versus Persebaya FC pada Sabtu 1 Oktober 2022. Namun mengejutkan masyarakat dunia. Rumusan masalah, bagaimana pengaruh terapan media terkait pemberitaan mengenai kerusuhan yang melibatkan supporter sepak bola terhadap persepsi audiens di Kanjuruhan Malang mengenai supporter sepak bola. Dua, bagaimana iklim komunikasi yang dibangun komunitas supporter Aremania dalam pembinaan akhlak anggota. C. Tujuan penelitian. Berdasarkan pokok permasalahan, telah penulis rumusan seperti di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini sebagai berikut. Satu, untuk mengetahui dan mengungkapkan iklim organisasi yang terjadi pada komunitas supporter Aremania dan pembinaan akhlak anggota. Untuk mengetahui mengungkapkan iklim komunikasi terjadi pada komunitas supporter Aremania dalam pembinaan akhlak anggota. Ketiga, untuk mengetahui dalam mengungkapkan kinerja organisasi dalam pembinaan akhlak anggota yang dibentuk pada komunitas supporter Aremania. Manfaat penelitian praktis memberi sumbangan untuk terapan ilmu komunikasi dan untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai persepsi audiens terhadap berita di media massa. Akademis memberi sumbangan untuk pengembangan ilmu komunikasi dan referensi bagi penelitian berikutnya. Bab 2. Landasan teori. Teori konstruksi identity dari Manuel Castro dalam karangannya itu The Power of Identity menjabarkan yaitu keberadaan konstruksi identitas akan terbentuk ketika adanya internalisasi dari individu. Maka konstruksi yang dibangun oleh Manuel, konstruksi identitas diawali dari internalisasi dan berfokus terhadap identitas yang kolektif merupakan ciri khas individual untuk menyatakan kebersamaan dalam suatu kelompok atau komunitas tertentu. Dari pandangan sosiologis, konstruksi identitas berasal permasalahan yang selanjutnya adalah bagaimana, dari apa, serta oleh siapa, dan untuk apa. Kerangka konsep. 1. Terapan media. Penggunaan media massa oleh audiens termasuk dalam aktivitas yang memungkinkan terjadinya terapan media. Penggunaan media dilihat dari dua hal, yang frekuensi penggunaan media berdasarkan seringnya audiens yang menggunakan media, dan durasi penggunaan media berdasarkan lamanya audiens bergabung dengan suatu media. Audiens dalam menerima pesan komunikasi massa turut mempengaruhi terpaan media terhadap audiens tersebut. Persepsi audiens. Audiens adalah sekelompok manusia yang menerima pesan dan waktu sama kendati berada pada tempat berjauhan dan tidak saling mengenal serta tidak mengadakan interaksi secara langsung. Sementara persepsi terbentuk dari pengalaman individu mengenai suatu objek, peristiwa, dengan menyimpulkan informasi, menafsirkan pesan. Jadi persepsi audiens merupakan penyimpulan pesan dan penafsiran informasi sekelompok manusia kendati berjauhan dan tidak saling mengenal terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui media massa. Persepsi audiens melalui 3 tahap proses yang saling mempengaruhi, yaitu seleksi, organisasi, dan interpretasi. Supporter sepak bola. Supporter adalah pribadi yang aktif secara fisik, politik, sosial. Tandas Daniel Elwon, profesor psikologi dari Murray State University, Kentucky, dan pengarang buku Sport Fans, The Psychology and Social Impact of Spectator. Waktu itu diberi garis bawah ilmuwan lainnya, bahwa bila seorang menjadi supporter akan memiliki pengaruh positif secara emosional, psikologis, dan kesehatan sosialnya. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei eksplanatif. Penelitian ini mencari tahu hubungan sebab akibat mengenai bagaimana sebuah situasi dapat terjadi timbul antara dua variabel atau lebih
variabel yang akan diteliti sehingga penelitian ini masuk ke dalam sifat penelitian ekspansif asosiatif. Jenis sumber data. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data premier dan data sekunder. Data premier merupakan data yang didapat langsung dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Data premier diperoleh melalui kuesioner, yakni pengumpulan data dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis. B. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui pengutipan dari sumber-sumber yang terkait, baik melalui buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Tinjauan pustaka perilaku solidaritas. Menjelaskan solidaritas adalah kesatuan persahabatan saling percaya yang muncul akibat tanggung jawab bersama dan kepentingan bersama di antara para anggotanya. Selanjutnya, menurut Johnson 1994, solidaritas juga menunjukkan pada suatu keadaan antar individu atau kelompok yang didasarkan perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, yang mana diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Fanatisme. Goddard 2001 mengemukakan bahwa fanatisme adalah suatu keyakinan yang membuat seorang buta sehingga mau melakukan segala macam hal apapun demi mempertahankan keyakinan yang dianutnya. Lain halnya dengan Woolman dalam Suroso 2010 mengungkapkan fanatisme sebagai suatu antusiasme pada sebuah pandangan yang bersifat fanatik di mana diwujudkan dalam intensitas emosi dan bersifat ekstrim. Bab 3. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada konformitas dengan perilaku solidaritas didapatkan nilai C, R sebesar 1775 kurang lebih 1:96 dan penilaian P sebesar 0,076 lebih 0,05, yang artinya konsumen memiliki tidak berdasarkan hasil penelitian dapat bahwa mayoritas tentang anggota supporter Arema 12 hingga 20 tahun. Sehingga individu tersebut hanya akan berperilaku di depan umum sesuai dengan kelompok seperti menonton pertandingan sepak bola bersama dengan anggota lain menggunakan seragam, namun individu tidak mengubah pendapat pribadinya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan komunitas yang berkaitan dengan perilaku solidaritas seperti membantu sesama anggota mengalami musibah ataupun masyarakat lain yang bukan anggota supporter Arema. Tekanan yang ada dalam norma-norma di dalam kelompok teman sebaya menuntut individu berperilaku sesuai akan kelompok anggota supporter Arema. Remaja berusaha memperoleh manfaat dengan melakukan tindakan yang menguntungkan atau menyenangkan saja. Kali ini berarti tidak semua anggota supporter Arema bersedia untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan solidaritas komunitas. Mereka hanya ingin berperilaku sama dengan anggota lain memiliki hobi yang sama. Misalnya nonton pertandingan Arema, kalau supporter Arema rata-rata usia anggota berusia 20 tahun ke atas. Bab 4. Kesimpulan dan saran. Saran akademis. Adanya sebuah keterbatasan pengalaman, dana, serta waktu yang dimiliki oleh peneliti membuat penelitian ini hanya terbatas dalam mengkaji mengenai tindakan Aremania dalam menentukan pilihan klub Arema yang didukung. Dalam membahas mengenai pilihan rasional dan kelompok Aremania, masih banyak sekali hal menarik bisa dibahas dan dijadikan tema pada penelitian berikutnya, baik menggunakan perspektif dari tokoh sosiologi lainnya seperti Peter Blau, Randall Coolidge, atau Robert Merton. Saran praktis. Bagi Aremania, supporter memiliki rasa keterikatan yang kuat terhadap klub Arema. Pilihannya sangat penting untuk masing-masing kelompok. Aremania tetap menjalin interaksi dengan menjaga rasa kebersamaan dan persatuan walaupun berbeda pandangan. Mengapa demikian? Dikarenakan terdapat oknum Aremania yang ingin memecah belah melalui media sosial. Maka
dapat menimbulkan potensi terjadinya konflik yang realistis. Saran praktis bagi pihak Aremania, Indonesia Cup Arema FC, banyaknya Aremania berbagai ini kelompok. Sayangkan kedua manajemen Arema tidak bisa bersatu menghentikan ego diri sendiri. Arema Indonesia, Arema FC seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan penggunaan nama Arema dengan kepala dingin. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.